Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini, semua orang pasti pengen masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada loh 5 golongan yang haram disentuh api neraka. Wah, siapa saja mereka? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Orang yang pertama adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena putus cinta atau nonton drama Korea ya, tapi karena hati mereka betul-betul takut dosa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangin, cuma karena kita nangis tulus karena takut sama Allah, itu bisa jadi penghalang kita dari neraka. Masya Allah. Yang kedua, sahabat semuanya, adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Nah, golongan kedua adalah orang yang menjaga kehormatannya, gak suka meminta-minta meski hidupnya susah ya. Dalam hadis disebutkan yang artinya tidak akan masuk neraka orang yang meminta-minta. Maksudnya menjaga diri agar tidak meminta-minta meskipun dia dalam keadaan kekurangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sih keren banget. Di zaman sekarang menjaga harga diri itu nggak gampang. Tapi ternyata Allah sangat menghargai mereka, sampai api neraka saja nggak boleh menyentuh mereka loh ya sobat semuanya. Yang ketiga, orang yang lembut dan mudah memaafkan. Golongan ketiga adalah orang yang lemah lembut, sabar dan suka memaafkan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu kepada siapa neraka haram? Yaitu pada setiap orang yang dekat, lemah lembut, dan mudah bergaul. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bukan yang emosian, tukang marah-marah di komen medsos, tapi yang tenang, sabar, adem orangnya. Ini motivasi banget buat kita semua ya, supaya lebih santai dan gak mudah naik pitam sahabat semuanya. Yang keempat adalah orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Golongan keempat yaitu mereka yang menyayangi dan memperhatikan anak yatim. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah berfirman yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim ya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan 2 jari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, artinya kalau kita sayang sama anak yatim, bantu mereka, Allah bisa angkat kita derajatnya tinggi banget, bahkan neraka nggak akan berani menyentuh kita. Keren banget ya. Siapa nih yang sayang sama anak yatim? Nah sahabat semuanya,
Yang kelima, orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah orang yang rajin sholat subuh dan asyar berjamaah. Yang terakhir ini adalah mereka yang menjaga sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum matahari terbit subuh dan sebelum matahari terbenam atau asar, maka dia tidak akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Dua waktu ini memang berat ya. Subuh itu dingin banget dan asar seringnya kita lagi sibuk. Tapi ternyata itu amalan yang bisa jadi pelindung dari neraka untuk kita ya sahabat semuanya. Masya Allah ya. Ternyata jalan menuju keselamatan itu bisa kita tempuh lewat amalan-amalan yang sangat sederhana. Asal kita tulus dan ikhlas. Bahkan amalan-amalan yang sederhana ini bisa membuat kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Mari sahabat semuanya, kita review lagi ya 5 orang yang dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang menjaga diri dari meminta-minta ya. Yang ketiga, orang yang lembut dan suka memaafkan. Orang yang keempat, orang yang menyayangi anak yatim. Orang yang kelima, yaitu orang yang rajin sholat subuh dan asar berjamaah. Jadi dari kelima ini kita udah termasuk yang mana nih? Tulis di komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video Islami lainnya. Jangan lupa juga loh ya sahabat semuanya, nyalakan loncengnya juga ya. Semoga sahabat belajar Islam bersama yang nonton video ini sampai akhir dilapangkan usahanya, dilapangkan rezekinya. Yang belum punya jodoh, semoga didekatkan jodohnya. Yang punya masalah, semoga diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke semua sahabat ya, dimanapun berada, itu saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan di-share ke orang-orang terdekat dan orang-orang tercintamu ya, agar mereka tambah wawasan Islaminya, dan itu baik dan artinya kita juga sayang dengan mereka. Terima kasih sahabat semuanya sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.